haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya dengan berkat-berkat yang luar biasa dari surga yang tak pernah bertukar bayangan. Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan akan memasuki perjamuan kudus. Kita sudah sampai di bulan Desember. Biasanya kita menyebutnya sebagai bulan Natal, karena sepanjang bulan Desember ini orang-orang akan memiliki monumental berkaitan dengan perayaan Natal. Kita mempersiapkan diri kita, prepare dalam segala keadaan, menyiapkan segala sesuatu, mulai menghias rumah kita, menghias gereja kita, menyiapkan menu-menu makanan semuanya untuk menyambut keberadaan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau terus-menerus menyertai kami, memberkati kami dengan firman yang menuntun kami, dengan firman yang meneguhkan kami, dengan firman yang menguatkan kami semuanya. Firman yang memberikan kepada kami hikmat untuk kami bisa menjadi orang-orang yang pengambil kembali keputusan yang tepat dan baik dan benar yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Pagi ini kita akan berbicara tentang satu tema, yaitu saatnya menyambut Sang Immanuel. Mari kita membuka di dalam Injil Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-23. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu semuanya. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah ini akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan lakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Ketika Yesus belum praeksistensi atau dia belum dilahirkan, Bapak Ibu, ada satu hal-hal yang mungkin akan dapat kita kritisi. Sebelum Sang Immanuel itu benar-benar dihadirkan di muka bumi ini, ada begitu banyak orang-orang yang tidak concern, tidak memiliki perhatian khusus kepada Sang Immanuel itu sendiri. Bapak Ibu, pada waktu Yesus belum dilahirkan, ada begitu banyak orang-orang yang sibuk mengurusi hal-hal yang duniawi, dan mereka mengesampingkan hal-hal yang berurusan dengan kerohanian. Ahli-ahli Taurat, mereka menyelidiki Taurat, mereka mencari sebuah pembenaran-pembenaran atau aturan-aturan hukum dari penafsiran-penafsiran Alkitab mereka atau Taurat mereka. Tapi mereka tidak pernah memikirkan dan fokus tentang pencarian mereka, sapan dan saatnya Sang Immanuel itu dilahirkan di dalam dunia ini. Raja Herodes juga mewakili pemimpin-pemimpin bangsa. Apakah mereka memikirkan tentang keberadaan dan hal-hal rohani tentang Immanuel? Sama sekali tidak. Raja Herodes lebih memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan politik. Bagaimana dengan orang-orang yang lain? Mereka juga demikian. Mereka sibuk dengan urusan-urusan mereka. Mereka sibuk dengan dunia kerja. Mereka sibuk dengan keluarga mereka. Mereka sibuk dengan masalah-masalah mereka semuanya. Hal-hal tentang rohani, tentang Sang Immanuel tidak ada pergigiran. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Orang-orang Kristen yang sekarang ini sudah melihat dan mendapatkan sebuah narasi cerita yang otentik dari Alkitab tentang kehadiran Sang Immanuel. Apakah kita sudah mempersiapkan diri kita? Apakah kita menjadi orang yang cuek? Apakah kita menjadi orang yang tidak memperhatikan serius tentang keberadaan Sang Mesias, tentang keberadaan hal yang rohani? Mari hari ini saya ingin mengajak kita semuanya menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar menjadi penyambut Sang Immanuel itu di dalam kehidupan kita. Mari kita akan menyiapkan hati kita, menyiapkan segala sesuatu untuk kita menjadi penyambut Sang Immanuel. Apa yang dapat kita lakukan untuk kita menyambut Sang Immanuel itu? Yang pertama, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jadilah pribadi yang menerima firman atau Sang Immanuel itu dengan tulus. Malaikat Gabriel itu datang kepada Maria dan itu mengejutkan Maria, dan malaikat berkata, berbahagialah, bersukacitalah, karena engkau mendapatkan anugerah besar, bahwa engkau akan mendapatkan sebuah tugas besar, yaitu engkau akan mengandung seorang putra yang lahir, yang datang dari Roh Kudus. Bapak Ibu, sebuah berita yang mengejutkan bagi Maria. Tetapi akhirnya Maria menerima keberadaan berita itu dan menerima Immanuel itu hadir di dalam kandungan dia. Maria menerima dengan tulus dan dia berkata, sesungguhnya ibu ini adalah hamba, jadilah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maria menerima Sang Immanuel masuk di dalam tubuh dia, dalam kandungan dia. Dia terima itu dengan tulus. Pada waktu Maria memberitakan berita ini kepada Yusuf ternyata dia menolak keberadaan Sang Immanuel. Itu ditunjukkan ketika Yusuf berkata, aku akan menceraikan dia dengan diam-diam. Semua yang tersirat itu adalah satu gambaran sejatinya Yusuf menolak keberadaan Sang Immanuel yang ada di dalam kandungan Maria. Tetapi ketika Yusuf
berusaha untuk merencanakan melakukan itu. Malam hari Tuhan memberikan satu mimpi supaya Yusuf tidak takut. Dan dia akhirnya terima Sang Immanuel di dalam kandungan dari Maria. Bapak Ibu, pada waktu Maria sudah mulai mengandung Sang Immanuel itu, pada waktu Sang Kaisar Agustus memberikan satu perintah untuk melakukan sensus, maka Maria dan Yusuf pulang ke kampung mereka, yaitu Bethlehem. Waktu yang paling mendekat untuk Maria melahirkan Yesus, Maria dan Yusuf pergi mencari tempat untuk bisa melahirkan anak dia, Sang Immanuel itu sendiri. Alkitab bercerita bahwa tidak ada tempat bagi mereka untuk melahirkan. Bapak Ibu, tidak ada tempat karena banyak orang yang menolak. Banyak orang yang tidak mau menerima keberadaan Sang Immanuel itu lahir dalam hidup dia, lahir dalam hati dia, lahir di dalam rumah tangga dia, lahir dalam pekerjaannya. Banyak alasan-alasan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, yang seringkali membuat kita tidak bisa menerima Sang Immanuel di dalam hidup kita semuanya. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang 20-30 dikatakan demikian. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika engkau membuka pintu, aku akan masuk dan makan bersama-sama. Sampai hari ini Sang Immanuel yang bukan tentang bayi tetapi tentang Yesus Raja di atas segala raja masih mengetuk pintu hidup kita semuanya. Apakah kita membuka pintu dan menerima Sang Immanuel itu dengan tulus masuk di dalam rumah tangga kita, masuk di hidup kita? Itu menjadi satu pertanyaan yang sangat penting bagi kita semuanya. Ada begitu banyak orang yang menolak keberadaan Sang Immanuel itu di dalam hidup dia. Ada begitu banyak orang yang menolak. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak alasan-alasan Bapak Ibu dalam dunia modern ini, mengapa mereka tidak mau menerima Sang Immanuel itu masuk di dalam hidup dia. Bapak Ibu, alasan yang pertama, ada alasan kebiasaan buruk. Orang-orang berkata, aku nggak mau terima Sang Immanuel, aku tidak mau terima Yesus masuk di dalam hidupku. Kenapa? Sebab kalau Yesus itu masuk di dalam hidupku, Immanuel itu hadir dalam hidupku, waduh, maka itu akan mengganggu aku untuk melakukan sesuatu dosa. Aku nggak bisa berbuat dosa lagi. Aku nggak bisa berbuat curang lagi. Aku nggak berbuat dosa jahat lagi. Aku nggak bisa berbuat buruk lagi. Aku nggak bisa main tokir. Aku nggak bisa selingkuh. Aku nggak bisa mabuk. Aku nggak bisa melakukan sesuatu yang buruk. Dan dunia modern dan orang modern, mereka menolak keberadaan Sang Mesias karena alasan-alasan kejahatan dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang membelenggu hidup dia. Alasan yang kedua, Bapak Ibu, adalah alasan karena kekuasaan. Wah, dikatakan kalau aku terima Sang Immanuel itu masuk dalam hidupku, aku terima Yesus Sang Immanuel itu masuk dalam hidupku, waduh, aku nggak bisa naik jenjang lagi, aku nggak bisa naik pangkat lagi. Wah, aku tidak mungkin terpilih lagi menjadi orang-orang dalam posisi-posisi penting di negara ini. Nggak mungkin aku bisa terima dia. Itu sebabnya banyak orang-orang yang menolak keberadaan Sang Immanuel atau Yesus itu di dalam hidup dia karena urusan-urusan kekuasaan, urusan pangkat, urusan jenjang-jenjang yang berhubungan dengan kekuasaan yang ada di dalam dunia ini. Yang ketiga, ada urusan-urusan yang berhubungan dengan wanita atau pria. Lah kalau aku terima Sang Mesias itu hadir dalam hidupku, lah aku nggak bisa menikah dengan pria pujaanku. Aku nggak bisa menikah dengan wanita pujaanku. Kenapa? Kalau aku terima itu, ya aku disingkirkan. Mereka nggak mau lagi menikah dengan aku. Kalau aku terima Yesus Sang Immanuel itu, aku bisa diceraikan. Ada begitu banyak alasan-alasan itu. Ada orang yang menolak karena kesibukan. Saya tidak bisa menerima Yesus masuk dalam hidupku. Saya tidak bisa menerima Sang Immanuel. Kenapa? Aku sibuk. Gak ada urusan-urusan tentang Sang Immanuel. Aku sibuk kerja. Cari duit. Aku sibuk seperti itu. Jadi gak ada urusan dengan Immanuel itu yang hadir dalam hidupku. Itu ganggu aku. Nanti aku nuntut ibadah. Aku gak bisa. Alasan-alasan itu seringkali yang muncul. Ada orang katakan, waduh, kalau aku terima Sang Immanuel masuk di dalam hidupku, itu berurusan dengan rasa nyaman dan menyenangkanku itu yang terganggu. Kenapa? Aku punya channel-channel TV yang aku tonton, yang nyenang. Aku punya HP, aku harus sibuk dengan Facebookku, dengan Instagramku, dunia medsosku. Aku sibuk di situ. Kalau aku terima Sang Immanuel, ganggu. Wah, aku suka game. Kalau aku main game, waduh, terima Yesus Sang Immanuel itu mengganggu. Wah, aku punya keluarga. Kalau aku terima Yesus dengan kesibukan-kesibukan tetek bengek berkaitan dengan persekutuan ibadah, ganggu keluargaku, nggak nyaman, aku nggak mungkin. Ada lagi yang terakhir yang seringkali muncul, itu alasan kesehatan. Saya tidak mau terima Sang Immanuel atau Yesus itu masuk dalam hidupku dan nanti ada tindakan-tindakan ibadah. Kenapa? Oh, ini kan musim COVID. Kalau musim COVID berarti kalau aku terpapar COVID, aku bisa sakit, aku bisa mati.
Aku nggak mau terima Sang Immanuel, aku nggak mau ibadah. Kenapa? Karena itu COVID. Seringkali kita bersembunyi dalam picak yang kelihatannya benar. Tapi faktanya, dengan alasan-alasan gitu, akhirnya ternyata tidak sesuai dengan alasan-alasan itu. Kita pergi ke mall, kita belanja-belanja di pasar, kita kumpul-kumpul dengan orang lain, kita makan-makan, kemudian pergi ke beberapa tempat. Sama saja sebenarnya itu membuka sebuah peluang untuk kita sakit, tidak sehat. Tapi kita lebih suka kemudian untuk jajan, untuk makan-makan, kumpul-kumpul dengan orang lain, pergi ke mall, plesiran, dibandingkan kita menerima Sang Immanuel yang nantinya membawa kita untuk bisa beribadah. Ada alasan-alasan dunia modern, alasan COVID ini menjadi sesuatu alasan yang sekarang ini menjadi satu alasan yang benar-benar sangat-sangat valid. Tetapi seringkali mengerdilkan sesuatu yang lebih hebat dari itu. Kita sering minta dimaklumi karena alasan-alasan ketika kita menolak keberadaan Sang Immanuel, Sang Mesias Yesus itu masuk di dalam hidup kita. Karena alasan-alasan kita minta maklum, Tuhan maklum dong. Kalau saya tidak bisa terima Engkau, kalau saya tidak bisa beribadah kepada Engkau, kalau saya tidak bisa ke gereja, maklum Tuhan, maklumi dong. Aku punya banyak alasan-alasan itu semuanya. Tapi waktu Tuhan kemudian tidak menerima kita juga, dan Dia berkata, aku menolak Engkau. Masihkah kita kemudian meminta sesuatu yang harus maklum? Tuhan menolak berkat, Tuhan menolak doamu, Tuhan menolak untuk memberkati engkau, Tuhan menolak memberikan kehidupan, Tuhan menolak banyak hal dalam hidup kita. Tapi kita minta untuk dimaklumi. Itu menjadi satu alasan yang pertama yang seringkali membawa kita semuanya untuk tidak menerima Tuhan dengan tulus, tidak menyambut Tuhan. Nah, bagaimana tindakan yang kedua untuk kita bisa menyambut Sang Immanuel dalam hidup kita semuanya? Yang kedua, jadilah pribadi yang menyediakan tempat istimewa untuk Sang Immanuel itu sendiri. Bapak Ibu, ketika Maria mendapatkan satu berita secara khusus dari Gabriel bahwa dia akan mengandung seorang anak dari Roh Kudus, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ruang ini disebut sebagai ruang rahim. Kalau kita bicara rahim, berarti ada sesuatu yang luar biasa di situ. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang rahim, di sana pertama bicara tentang identitas. Rahim itu mengidentifikasikan tentang seorang wanita, seorang perempuan. Yang kedua, rahim itu berbicara tentang sebuah hal yang paling privasi, sebagai alat genital dari seseorang, entah itu laki-laki atau perempuan. Itu adalah alat yang sangat sensitif, privasi luar biasa. Kemudian kalau kita bicara rahim, di sana bicara tentang alat reproduksi. Bapak Ibu, Maria memberikan rahim dia, memberikan ruang privasi yang paling penting di hidup dia untuk Sang Immanuel itu sendiri, di kandungannya. Bapak Ibu, ketika Maria memberikan ruang khusus ini menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan. Adakah Tuhan Sang Immanuel itu memiliki ruang yang sangat khusus di identitas kamu? Sehingga ketika kau melakukan segala sesuatu, bukan namamu yang muncul, bukan namamu yang diagungkan, bukan namamu yang dimuliakan, tapi nama Tuhan yang muncul. Ada ruang-ruang rahasia di hidup kita, itu menjadi ruang privasi, ruang pribadi dalam hidup kita semuanya. Semua orang menyembunyikan hal itu, Bapak Ibu. Tapi apakah ruang rahasia itu Anda peruntukkan untuk Tuhan? Sehingga itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi Tuhan Allah kita. Ada ruang untuk kita bisa berkarya hebat. Apakah itu diperuntukkan? Dalam segala karya kita, semua itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Atau diri kita yang diunggulkan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, banyak orang tidak menyediakan tempat istimewa di ruang hatinya, di ruang identitasnya, di ruang reproduksinya, di ruang privasinya untuk Tuhan Allah dia, untuk Sang Immanuel itu sendiri. Dibiarkan Sang Immanuel itu tidak memiliki tempat di dalam hidup kita semuanya. Dibiarkan Sang Immanuel itu tidak memiliki ruang di setiap kesendi-sendi kehidupan kita. Akhirnya hidup kita mengalami kekosongan yang luar biasa. Semua yang kita letakkan istimewa yang bukan tentang Sang Immanuel, itu merupakan sebuah tindakan penghinaan, itu merupakan sebuah tindakan pengkudetaan. Semua yang kita tempatkan secara istimewa di ruang hidup kita, di ruang pikiran kita, di ruang rumah tangga kita, yang bukan tentang Sang Immanuel, itu adalah sebuah berhala. Dan kalau itu berhala, itu merupakan satu musuh bagi Allah kita semuanya. Maka camkan baik-baik. Bagaimana kita bisa menyambut Sang Immanuel itu dalam hidup kita? Jadilah pribadi yang menyediakan tempat istimewa untuk Sang Immanuel. Bapak Ibu, ada seorang penginjil yang hebat yang namanya David Livingstone. Dia memberikan satu statement yang luar biasa.
Tuhan, lepaskanlah aku dari segala ikatan-ikatan yang di dalam dunia ini. Tapi jangan lepaskan aku dari ikatanmu. Aku akan memberikan ruang istimewa dalam hidupku hanya untukmu. Dan David Livingstone betul-betul membuktikan bahwa ruang seluruh hidupnya itu hanya dipenuhi dengan Sang Immanuel itu sendiri. Ruang karya hebat dua itu dipenuhi oleh Sang Immanuel itu. Ruang pikiran dia dipenuhi oleh Sang Immanuel. Ruang privasinya dipenuhi oleh Sang Immanuel. Ruang identitasnya dipenuhi oleh Sang Immanuel itu sendiri. Apakah kita semuanya betul-betul menyediakan ruang privasi, ruang khusus untuk Sang Immanuel itu hadir dalam hidup kita? Itu menjadi pertanyaan yang sangat penting. Gereja-gereja yang membiarkan pendetanya mengambil alih nama dan kedudukan, mengisi ruang gereja, mengisi ruang mimbar, mengisi ruang pelayanan, bukan tentang Sang Mesias atau Sang Immanuel, maka itu adalah sebuah pengkudetaan dan pemberalaan gereja itu sendiri. Turun gratis gereja itu sendiri. Maka Bapak Ibu, mari kita pikirkan sesuatu yang penting. Berikan ruang khusus di dalam hidupmu. Anda punya masalah. Apakah masalah dan pergumulan itu kau berikan ruang khusus untuk Sang Immanuel? Apakah itu menjadi sesuatu yang sangat khusus bagi Sang Immanuel? Rata-rata ketika kita punya masalah, kita tidak memberikan ruang masalah khusus itu bagi Sang Immanuel. Akibatnya kita menjadi patah semangat, kita galau, kita mengambil keputusan-keputusan yang seringkali tidak sesuai dengan keinginannya Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, siapkanlah hatimu, siapkanlah ruang yang khusus untuk Tuhan Allahmu. Yang ketiga, bagaimana caranya kita menyambut Sang Immanuel itu dalam hidup kita? Yang ketiga, jadilah pribadi yang mau dipimpin oleh Sang Mesias itu sendiri. Dengan gamblang Alkitab mengatakan bahwa arti nama Immanuel itu adalah Allah menyertai kita semuanya. Ini merupakan satu berita indah bahwa Allah itu menyertai kita, dekat dengan kita, bersama-sama dengan kita. Dalam segala keadaan ketika kita tinggal di tengah belantara kehidupan yang bisa menyesatkan kita, Allah menyertai kita sehingga kita tidak tersesat. Dalam pergumulan masalah yang begitu sangat hebat, mungkin juga menekan kita semuanya. Ketika kita tidak mampu, Allah menyertai kita sehingga kita mampu menanggung semua dengan cakap oleh karena Allah menyertai kita semuanya. Ketika kita berada dalam satu pergumulan masalah-masalah yang berhubungan dengan dosa, Allah menyertai kita sehingga kita kemudian menjadi pribadi menang atas sebuah kejahatan dan dosa-dosa kita. Nah, itu merupakan satu konsekuensi ketika Allah itu hadir atau menyertai kita, kita mendapatkan itu. Tapi ada satu konsekuensi praktis yang bersifat absolut ketika kita disertai oleh Tuhan atau Tuhan menyertai hidup kita. Apa itu? Hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan. Hidup kita akan dikontrol oleh Tuhan. Hidup kita akan dikendalikan oleh Tuhan. Hidup kita harus dipandu oleh Tuhan. Waktu Tuhan menyertai kita, berarti Tuhan itu membawa kita semuanya untuk hidup sesuai dengan pikiran Dia, sesuai dengan kehendak Dia, sesuai dengan rancangan Dia, sesuai dengan apa yang Dia mau, bukan apa yang kita mau. Daud menggambarkan di dalam Mazmur pasal 23 bahwa Dia itu adalah domba dan Allah itu adalah gembala. Kalau Daud itu domba, berarti dia tahu bahwa Allah itu ada di depan dia dan dia ada di belakang. Kalau domba berarti dia harus dipimpin dan dia harus ikut apa yang maunya sang gembala. Itulah orang yang benar-benar mau menyambut Sang Immanuel. Hidupnya itu mau dipimpin oleh Sang Immanuel itu. Dipimpin, dikendalikan, dikuasai oleh Sang Immanuel itu sendiri. Sehingga dia akan menyerap aspirasi seluruh bagian dari pemikiran, dari hati, dari keinginan, dari visi Sang Immanuel itu dalam hidup dia. Jadi, mari kita menjadi orang yang mau menyambut Tuhan dengan cara hidup kita mau dipimpin oleh Sang Immanuel itu sendiri. Jikalau Allah menyertai kita dan kita tidak mau dipimpin oleh Allah, ya nggak mungkin. Kalau kita mau Allah menyertai kita, kita harus mau dipimpin, dipandu, dididik, dikendalikan oleh Sang Immanuel itu sendiri. Rick Warren dalam sebuah bukunya dia menulis begini. Ada orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh kebencian. Ada orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh amarah, oleh dendam, oleh uang, oleh kuasa, oleh gengsi. Seharusnya hidup orang Kristen itu dipimpin oleh Sang Immanuel, oleh Roh Allah itu sendiri. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang 14 dikatakan demikian. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau kita menginginkan bahwa hidup kita adalah hidup yang benar-benar disertai atau menyambut Sang Immanuel itu, jadi hidup kita harus mau dikendalikan, dipimpin oleh Sang Immanuel itu sendiri.
Bapak Ibu, ada beberapa contoh-contoh tentang bagaimana kehidupan-kehidupan yang tidak dipimpin oleh Sang Immanuel. Yang pertama, Kain hidupnya dikendalikan atau dipimpin oleh amarahnya. Ketika dia melihat persembahan dari adiknya Habel, hatinya tidak terima, dia menjadi begitu iri, menjadi penuh dengan amarah, dan akhirnya dia membunuh. Orang-orang yang dipenuhi dengan amarah, maka dia lebih banyak menghasilkan perbuatan-perbuatan yang buruk, tindakan-tindakan buruk yang merugikan dirinya dan merugikan banyak orang. Maka jangan mau hidupmu, pikiranmu, hatimu dipimpin oleh amarah yang tidak benar. Yang kedua, ada seorang yang namanya Absalom. Hidupnya dipimpin oleh kebencian dan dendam. Waktu dia lihat adik perempuan yang diperkosa, Bapak Ibu, akhirnya dia membunuh orang itu, dan dia menjadi benci luar biasa, dipenuhi dendam, dan hidupnya digerakkan oleh dendam luar biasa. Akhirnya dia mengkudeta ayahnya, yaitu Daud, karena kebencian dan dendam. Ada satu filsafat dari Mao Zedong, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Filsafat ini berkata, kalau kamu ingin sukses, carilah orang yang kamu benci, carilah orang yang kamu dendam, supaya kamu dapat membuktikan. Ada begitu banyak orang berhasil, tetapi dia dipimpin oleh kebencian, hasilnya buruk. Karena kebencian hanya akan menghasilkan kesombongan, kehancuran dalam hidup dia. Ada orang yang dipimpin oleh materi hidupnya seperti Akan. Yang dipikirkan adalah materi, duit, materi, uang, itu semuanya, semua di pikiran dia. Akhirnya dia menghalalkan segala cara. Satu saat ada seorang panglima yang besar namanya Naaman, dia menghadapi masalah yang sangat pelik, yaitu sakit kusta, disembuhkan oleh Elisa. Tapi dia memanfaatkan itu karena dia pikirannya, hidupnya dipimpin materi, dia menipu atas nama Elisa. Akhirnya dia ambil emas, baju-baju yang indah. Akhirnya dia kena tulah di sana, yaitu kusta. Ada seorang yang dipimpin hidupnya oleh hawa nafsu seksualnya, Simson. Berkali-kali dia hanya dipimpin oleh itu. Akhirnya dia punya menderita. Ada orang yang dipimpin oleh seksual, ya, oleh seks, hawa nafsu seks. Akhirnya mereka menjadi lesbi, menjadi gay, penyimpangan seksual dengan binatang. Ada insek, ada perilaku seks yang sangat merusak hidup dia. Hidupnya dipimpin oleh seksual. Ada orang yang dipimpin hidupnya oleh gengsi, prestis. Bapak Ibu punya hormat, seperti yang dialami oleh Raja Saul. Pada waktu Raja Saul melanggar sesuatu perintah, akhirnya dia ditegur oleh Nabi Samuel. Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Saul? Samuel, kamu berilah rasa hormat, gengsiku di hadapan bangsa. Jangan lakukan seperti ini dong. Hormati aku, tinggikan aku di hadapan orang Israel. Kenapa? Itu yang dicari. Kalau orang itu hanya pikirannya gengsi, prestis, udah. Kalau tidak diperhatikan, marah. Bukan hanya marah, bangun aliansi kemudian untuk musuhi pemimpin. Bangun aliansi kemudian untuk bikin tandingan lagi. Itu yang dilakukan. Bagaimana dengan hidup kita? Yang terakhir, saya berharap kita mencontoh seperti yang dilakukan oleh Yesus. Hidupnya itu dipimpin oleh Roh Kudus. Sang Immanuel yang dikandung oleh Roh Kudus, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Saya berdoa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Sang Immanuel itu sendiri. Mari Bapak Ibu kita menyiapkan hati kita semuanya. Biarlah kita menjadi orang yang menyiapkan diri menyambut Sang Immanuel itu sendiri. Ini saatnya kita menyambut Sang Immanuel itu sendiri. Dengan cara kita menerima kehadiran Dia dengan tulus di hidup kita. Dengan cara kita menyediakan satu ruang spesial khusus bagi Sang Immanuel itu sendiri. Dengan cara kita dipimpin hidup kita oleh Sang Immanuel. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami berterima kasih untuk firman yang Kau berikan kepada kami pagi ini. Kami ditegur lagi, kami dibawa lagi untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas di dalam kehidupan dan pengiringan kami kepada Tuhan. Kami siap masuk di dalam tubuh dan darah Tuhan, sucikan dan kuduskan pikiran dan hati kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki perjamuan kudus, mari kita menyiapkan hati kita semuanya supaya kita menjadi layak di hadapan Tuhan ketika kita mengambil tubuh dan darah Kristus itu. Bapak Ibu, mari angkat roti di atas tangan kananmu sebagai tanda penghormatan atas darah Kristus dan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak,
Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari makanlah. Mari angkat cawan di atas kepala kita sebagai tanda penghormatan atas darah Kristus yang telah dicurahkan bagi kita semua sehingga kita hidup. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus minum. Mari angkat tangan mengucap syukur bersama-sama. Bapa, kami berterima kasih Engkau mati bagi kami. Engkau mengampuni kami. Engkau menebus kami. Kami yang berdosa, kami yang tak pantas. Tapi Engkau berani dan menyerahkan nyawa-Mu bagi kami semuanya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Kristusku. Terima kasih Sang Immanuel. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Engkau baik. Engkau luar biasa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk karya Tuhan, keselamatan-Mu di atas kayu salib bagi kami semua. Anugerah yang tak terkira yang Kau berikan kepada kami semuanya. Terima kasih. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa akan menyerahkan bangsa negara ini di hadapan Tuhan. Turunlah kiranya keselamatan-Mu, anugerah pertobatan bagi bangsa negara kami, sehingga bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang diselamatkan oleh Kristus Yesus. Kami berdoa untuk anasir-anasir jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang memakai orang-orang jahat di negara kami ini. Mereka yang memakai agama, mereka yang memakai politik untuk kepentingan menunggangi dan memberikan kios kekacauan bagi bangsa kami. Kami patahkan, kami hancurkan rancangan jahat mereka dalam nama Tuhan Yesus. Patahkan semua itu, tawan mereka semua itu. Tuhan berikan pertobatan bagi mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang memikirkan kemajuan dan kemakmuran bagi bangsa negara kami. Kami berdoa untuk Presiden kami Jokowi dan Wakil Presiden kami Ma'ruf Amin. Tuhan, Kau berkati kekuatan kesehatan. Berkati mereka menjadi tim yang solid. Berkati mereka untuk memikirkan bangsa negara kami ini. Berkati Presiden kami untuk mengambil kebijakan-kebijakan dan hikmat yang datang dari Tuhan. Sehingga kebijakan ini menjadi kebijakan yang benar-benar menguntungkan bagi seluruh bangsa negara kami dalam kebinekaan dan pluralitas itu, Tuhan. Yang Kau memberkati Presiden kami juga dengan ketegasan dan takut akan Tuhan sehingga dia mengambil keputusan dan mengayomi bangsa ini dengan adil, Tuhan. Yang Kau memberkati jajaran Tuhan kementerian juga Engkau memberkati Tuhan angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan kepolisian supaya mereka menjadi garda terdepan untuk melindungi dan menjaga bangsa dan negara kami dalam keutuhan NKRI itu, Tuhan. Kami berdoa juga untuk COVID-19, Tuhan Engkau memberkati supaya ini bisa terurai dengan cepat. Tuhan berkati, Tuhan serum yang sudah dibuat antivirus COVID-19 ini supaya bisa dibagikan di rakyat Indonesia sehingga kami semuanya bisa mengalami kehidupan yang normal lagi. Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk pergumulan para dokter yang mereka menangani COVID-19. Tuhan lindungi supaya mereka tidak terpapar COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk kota kami Cipanas, yang Kau berkati bupati, yang Kau berkati camat, yang Kau berkati kepala desa, yang Kau berkati kelurahan, yang Kau berkati RW RT, mereka menjadi pemimpin yang baik bagi kota kami sehingga masyarakat di kota kami mereka mengalami perlakuan yang istimewa dari servis yang memuaskan dari para perangkat pemimpin kami lokal kami itu. Yang Kau berkati juga usaha di kota kami, yang Kau berkati agrowisata, bisnis niaga, yang Kau berkati pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, membuat kota kami ini Tuhan menggeliat ekonominya sehingga ada begitu banyak kesejahteraan dan kemakmuran, Tuhan. Yang Kau memberkati juga Tuhan untuk mitra-mitra kami, sponsor kami, yang mereka yang memiliki pergumulan di ekonomi, mereka yang memiliki pergumulan di perusahaan mereka, tangan Tuhan menyertai mereka sehingga Engkau bangkitkan, Engkau pulihkan usaha mereka lagi. Engkau membangkitkan modal mereka bisa muncul lagi, produktivitas mereka, transaksi jual beli dan tender kemudian mulai menggeliat lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku memberkati mereka semuanya. Tuhan memberkati juga Tuhan untuk pergumulan dari gereja kami. Tuhan, kami rindu untuk memiliki sebidang tanah, kami rindu untuk memiliki sebuah gedung, tapi secara finansial kami tidak memiliki. Tapi kami percaya bahwa Tuhan Allah kami, Engkau akan menyediakan bagi kami semuanya, semua berkat-berkat jasmani dengan cara-cara yang ajaib. Engkau bisa mengirimkan sponsor-sponsor untuk mendukung, untuk kami bisa memiliki sebidang tanah dan gedung, Tuhan. Kami percaya itu semuanya. Tuhan memberkati juga pergumulan dari jemaat-jemaat kami di bidang keuangan, usaha mereka, ekonomi. Tuhan memberkati mereka semuanya.
supaya mereka bisa menunjang dan memelihara keluarga mereka dengan berkat-berkat dari Tuhan dan berkat-berkat kerja keras mereka. Tuhan memberkati juga kekuatan kesehatan dari keluarga-keluarga kami di gereja kami. Tuhan buat mereka semua terlindung dan tidak terperangkap dari segala penyakit Tuhan. Tuhan memberkati juga pertumbuhan iman dan rohani jemaat kami, supaya mereka makin hari makin bergairah untuk mencari Tuhan dan memikirkan hal-hal yang rohani. Karena kami tahu Tuhan, waktu Engkau semakin dekat. Tuhan berkati jemaat kami untuk mereka benar-benar Tuhan antusias dan serius memikirkan hal-hal yang rohani dan dimensi kekekalan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat kami ada pertumbuhan sifat dan karakternya, sehingga mereka semuanya menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat-berkat rohani, berkat jasmani dan firman dan perjamuan kudus ini. Akhirnya keluarga yang kekasih dan Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa dan kutuk kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita sehingga kita tak bercacat lagi hadapan Bapa kita di surga. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu, keluar masukmu, engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai kita, pulang dan bagikan berkat itu sehingga orang melihat demonstrasi cinta kasih Kristus di dalam hidup kita semuanya, sehingga mereka menjadi percaya dan beritakanlah Injil. Maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidup kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selalu maju, jangan pernah menyerah pada situasi dan keadaan kita semuanya, karena Tuhan ada bersama-sama. Sang Immanuel, Allah menyertai kita dengan segala suplai yang komplit bagi hidup kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.